Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda hari ini. Nah, beberapa hari yang lalu ketika saya mau menyiapkan khotbah untuk Anda, saya berdoa dengan Tuhan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan jemaat dan apa yang perlu saya sampaikan. Lalu Tuhan bicara dengan saya jelas tentang setiap orang dapat dipakai oleh Tuhan. Artinya begini, Tuhan itu rindu memakai hidup Anda. Tidak peduli latar belakang, background, kemampuan apa yang dalam hidup Anda itu tidak ada masalah bagi Tuhan. Saya kaget, saya pikir ada apa. Ya, itu bukan masalah Tuhan. Karena apa? Tuhan tuh memilih hidup kita dan memakai hidup kita tidak tergantung dari siapa Anda. Tuhan itu memilih kita, memakai kita itu hak prerogatifnya Tuhan penuh. Katakan amin. Gak peduli siapapun latar belakang Anda itu apa. Tuhan pingin pakai hidup kita. Makanya tugas Anda dan saya adalah mempersiapkan diri. Amin saudara. Halo amin. Anda dan saya adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Izinkan Tuhan itu bekerja. Makanya itu sepanjang hari ini saya akan khotbahkan ini. Ya, saya akan khotbahkan bahwa setiap orang itu dapat dipakai oleh Tuhan. Ya coba keluar menunya. Nah, tadi pagi saya ngomong soal Musa. Orang biasa dipakai untuk tujuan mulia. Itu Musa. Lalu yang kedua Hana. Kesetiaan yang menggerakkan surga. Dan untuk itulah maka Samuel lahir dari seorang yang setia. Lalu yang ketiga ini Petrus. Dari nelayan menjadi gembala umat. Kita lihat seorang Petrus hari ini ya, siang ini. Petrus dari seorang nelayan menjadi gembala umat. Dari nelayan biasa, backgroundnya adalah seorang pekerja kasar. Bahkan maaf ya, kurang pendidikan. Ya, rendah banget. Tetapi orang ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Makanya saya bukan tidak mau belajar. Tapi saya waktu itu tidak punya kesempatan karena papa saya, keluarga kami seorang keluarga yang miskin, saya nggak punya dana. Ya, tapi saya pingin belajar, saya pingin dan itu tidak menghentikan calling atau panggilan Tuhan buat hidup saya. Ya, saya masuk ke GMS, Anda tahu ceritanya lah. Saya bekerja sebagai seorang cleaning service, saya bekerja karena saya nggak bisa sekolah, lulus SMA, saya bingung mau apa, akhirnya kerja di gereja. Saya bersihin kantornya ketua pemuda saya. Apa itu sih? Vacuum cleaner. Ya bukan mencuri TV gitu. Itu pakai vacuum cleaner. Lalu disuruh beli ini, disuruh beli itu. Bersihin bak baptisan itu tugas saya. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba ternyata Tuhan panggil, Tuhan pilih seorang yang sederhana. Tentunya saya harus melanjutkan setelah punya kesempatan, punya uang, saya sekolah lagi. Akhirnya selesaikan sarjana saya sebagai seorang teologi. Saya selesaikan, saya tuh punya tugas. Tapi saya melihat bagaimana dengan background yang bahkan tidak mampu aja. Tidak pernah menghalangi pemakaian Tuhan buat hidup kita. Nah, masalahnya sekarang adalah gini, Anda mau dipakai Tuhan apa tidak? Itu masalahnya. Anda mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Nah untuk itu mari kita belajar seorang yang namanya Petrus. Petrus itu seorang nelayan dipilih menjadi seorang rasul. Tetapi dalam satu perjalanan Petrus itu bukan hanya dikenal sebagai seorang nelayan. Tapi seorang yang gagal di dalam mengikut Tuhan. Ketika Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Nah mari kita coba buka ya, lihat ya ayatnya ya. Yuk kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 18 dan 19. Matius pasal 4. Oke kita baca ya. Matius pasal 4 ayat yang sudah ketemu katakan amin. Matius 4 ayat pasal 4 ayat 18 dan 19. Oke, bentar ya. Oke, yuk kita baca ya. 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
ia melihat dua orang bersaudara. Yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Saudaranya, mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini awal pertemuan. Mereka ini adalah seorang nelayan. Petrus dan Andreas lagi nangkap ikan tuh. Di tengah jalan itu ketemu dengan Yesus dan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan bukan penjala ikan tapi penjala manusia. Akhirnya mereka pergi tuh. Sebagai murid Kristus. Dipakai oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Nah mulai terjadi proses. Prosesnya apa? Coba lihat siapa Petrus itu. Petrus itu adalah seorang yang pertama. Seorang yang pernah gagal mengikuti Yesus dan bertobat. Coba Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ayat 61. Nah, lihat ini. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah apa? 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan apa? Sedihnya. Petrus ini pernah gagal. Petrus ini dalam mengikut Tuhan pernah gagal di dalam panggilannya. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah bagaimana Tuhan dengan caranya yang luar biasa itu memulihkan keadaan Petrus. Tuhan itu kalau memilih ya, dia itu konsisten. Kegagalanmu itu sebenarnya tidak pernah membatalkan pilihan Tuhan atas hidup Anda. Ada ngerti apa enggak? Kegagalan kita itu sebenarnya tidak membatalkan panggilan Tuhan buat hidup kita sebenarnya. Cuma masalahnya adalah ini, Anda begitu gagal, Anda gak mau kembali. Ini persoalan. Jadi persoalannya bukan di Tuhan, tapi persoalannya itu di kita. Yang tidak mau melanjutkan panggilan Tuhan. Kita cukup kapok dengan kejatuhan lalu merasa, lalu Anda menghakimi dirimu demikian rupa. Sehingga kita ini gak bisa bangkit. Kalau Petrus tidak. Pandangan Yesus, nah coba lihat ya ayat yang gini ya. Ayat 20, ayat berapa tadi? 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Saya percaya pandangan itu sebenarnya bukan sekedar memarahi. Bukan memarahi. Pandangan Yesus itu adalah pandangan kasih, katakan amin. Dia tahu sejak awal dia mengingatkan Petrus, nanti ya sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, oh enggak mungkin. Kalau yang lain terserah, tapi aku tidak. Petrus mulai takabur. Petrus mulai sombong. Dia merasa bahwa, oh aku sanggup mengatasi semua. Aku sanggup untuk mengatasi ketakutan itu. Ternyata pada saat dihadapkan kepada peristiwa itu. Di mana Yesus ditangkap. Alkitab berkata Petrus itu mengikuti dari apa? Jauh. Dari jauh. Karena apa? Takut. Petrus ini cuman pernyataan iman. Tidak salah dengan pernyataan iman. Oh Tuhan aku mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mau kuat dalam Tuhan. Itu pernyataan iman. Gak apa-apa, gak salah. Tapi ingat pernyataan iman itu perlu namanya tindakan iman. Halo amin. Banyak kali kita ini cuma berhenti di pernyataan iman. Tapi tidak pernah bertindak dengan iman. Ini masalah. Pernyataan iman itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus ditopang dengan namanya tindakan iman. Nah Petrus itu gagal di area ini. Petrus itu cuman aku gak akan meninggalkan kamu. Tapi begitu Yesus ditangkap. Kenyataannya Petrus cuma mengikut dari jauh. Karena apa? Takut. Karena ketakutan itulah. Petrus saat dia berkumpul dengan orang-orang yang lain. Tiba-tiba ada seorang gadis kecil. Loh kamu kan muridnya orang itu. Oh enggak bukan. Aku gak kenal dia. Orang lain lagi datang. Aku lihat kamu bersama dengan dia. Oh bukan, enggak. Aku gak kenal dia kok. Siapa dia? Kamu kan yang berbahasa sama dengan dia. Kumpul dia, oh enggak. Lalu begitu 3 kali menyangkal, berkokoklah ayam. Saudara, Yesus tahu itu.
bahwa Petrus akan menyangkalnya. Rupanya peringatannya itu tidak mampu mengubah ketakutan Petrus. Nah untuk itu Tuhan tuh gini loh. Tuhan tuh mengerti kelemahanmu. Tuhan itu coba memandang dengan kasihnya. Itu artinya bahwa kayak begini loh. Kalau anak saya kecil tuh ya. Kadang saya sudah ingatkan. Awas ya, jatuh nanti ya, jatuh ya. Oh dia gak mau dengerin saya. Tiba-tiba begitu dem langsung jatuh. Saya bilang. Saya gak ngomong apa-apa, saya cuman saya lihat dia. Dia lihat saya, bener Pak jatuh. Nah kan. Pandangan itu pandangan di mana ada sebuah pernyataan bahwa kan kamu gak nurut aku. Yesus sudah bilang itu, tapi pernyataan pandangan Tuhan itu bukan pandangan marah. Tapi pandangan yang sebenarnya Tuhan tuh mengasihi. Disitulah Petrus sebenarnya mengalami sebuah perubahan. Makanya saya tulis begini. Coba dikeluarkan semuanya. Ya. Pertama adalah kenapa Petrus ini pernah gagal. Pertama kesombongan rohani tadi saya bilang. Petrus takabur. Dia merasa aku ini kuat semuanya. Ya. Kuat semuanya. Aku bisa mengatasi semuanya. Nah, lalu yang kedua adalah pandang Tuhan membawa pertobatan. Ketika Yesus tadi dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Tuhan itu cuma melihat Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah kan, Yesus gak ngomong apa-apa, Yesus cuma melihat Petrus aja. Petrus ketika melihat Tuhan dia ingat bahwa Tuhan pernah mengingatkan dia. Makanya dia sedih banget. Pandangan itu yang membuat Petrus tahu bahwa sebelumnya Tuhan sudah memberitahukannya. Tahu gak saudara? Itu yang membuat Petrus sedih. Kata sedih di sini itu lebih ke arah bertobat. Waktu Anda sering memandang Tuhan. Saya percaya hidup kita itu akan sering diingatkan akan apa yang salah dalam hidupmu. Halo amin saudara. Halo amin. Nah, Anda ngerti gak omongan saya? Ya ngerti kan? Makanya orang yang memandang Tuhan itu hidupnya ngalami perubahan. Yesaya itu ketika di dalam sebuah penglihatan. Dia memandang Tuhan. Dia baru sadar tuh. Dia berkata, aduh celaka aku. Aku ini apa najis. Yuk kita buka aja supaya jangan salah ya. Yesaya pasal 6. Yuk kita buka dulu Yesaya 6. Yesaya 6. Ayat pertama coba kita baca ya. Yuk kita baca. Oke. Dalam tahun matinya Raja Uzia aku apa? Nah ini penting. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. Mereka 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penular dengan apa? Asap. Lalu kataku ini. Yesaya ngomong ini, celakalah aku apa? Binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi selama ini yang dilakukan Yesaya ini seorang penglihat. Penglihat itu berarti apa? Nabi. Dia tidak berfungsi sebagai nabi karena apa? Uzia yang jadi raja yang harusnya ditegur karena Uzia ini banyak melakukan kesalahan. Yesaya ini sungkan sama Uzia karena Uzia ini kerabatnya, saudaranya. Makanya dia tidak berfungsi sebagai nabi. Nah waktu tidak berfungsi itu kenabiannya, dia terus membiarkan Uzia berbuat salah. Nah Alkitab berkata waktu aku melihat sang raja baru Yesaya ini menyadari, aduh celaka, aku ini najis bibir. Bukan berarti Yesaya suka maki-maki, gosip.
fitnah bukan. Tapi kenabiannya tidak berfungsi. Yesaya baru menyadari kenabiannya tidak berfungsi ketika dia melihat Tuhan. Artinya kalau Anda adalah orang yang terus melihat Tuhan setiap hari, maka saya percaya hidupmu akan dijagai oleh Tuhan. Katakan amin. Penting. Nah, Petrus hilang. Petrus itu gagal di area itu. Dia gagal, tapi ketika dia melihat Tuhan, Petrus sadar, aduh aku salah. Menyadari kesalahannya, aduh aku salah nih. Ya, Petrus menyesal dengan keadaannya. Terus, lalu setelah itu air mata penyesalan adalah awal pemulihan. Petrus menangis. Saudara, menyesal itu penting. Pertobatan itu selalu dimulai dari penyesalan. Menyesal itu penting. Ya, penting. Tapi ingat, penyesalan itu tidak boleh berlarut-larut. Membuat Anda tidak bisa bangkit. Menyesal itu harus. Tapi menyesal itu adalah titik balik. Menyadari keadaanmu, lalu Anda pindah. Jalur ini dosa, menyesal, nangis, lalu Anda pindah. Menyesal itu titik balik, pindah untuk Anda masuk di dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Nah, setelah Anda berbalik menuju ke penyesalan Tuhan, penyesalan tidak boleh ikut nih. Penyesalan harus ada di sini nih. Nggak boleh ikut. Kalau penyesalan ikut, Anda jalan sini ya, sudah balik nih ya. Terus penyesalan ikut, maka yang terjadi Anda akan terus terintimidasi dengan kesalahan itu. Penyesalan itu titik balik pertobatan. Tadi saya bilang penyesalan itu harus. Tapi penyesalan itu selesai, Anda merasa bahwa kau diampuni, Tuhan menerimamu, Tuhan mengampunimu, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda. Maka penyesalan ditinggal di situ, Anda berbalik dan Anda menuju panggilan Tuhan dengan perasaan Anda sudah diampuni. Halo, amin. Menyesal ditinggal di situ, jangan penyesalan suruh ikut. Nanti kalau ikut, Anda akan terintimidasi dengan penyesalan itu. Penyesalan bukan tidak penting, tapi Anda jangan menyesal terus. Karena penyesalan terus itu akan membuat Anda terintimidasi. Nah, ini air mata penyesalan adalah awal dari pemulihan daripada Petrus. Ya, dia mulai dipulihkan. Lalu lihat tuh kasih Tuhan dalam hidup kita lebih besar daripada kegagalan kita. Maka tadi saya bilang kegagalanmu tidak akan pernah membatalkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Halo, amin. Kegagalan Anda tidak pernah membatalkan pilihan Tuhan buat hidup Anda. Makanya Petrus setelah itu dia langsung berubah hidupnya. Sejak awal dia ikut Tuhan, sejak awal dia menjadi murid Tuhan. Dia gagal di tengah-tengah. Tapi kegagalan tadi saya bilang itu tidak membatalkan panggilan Tuhan. Petrus mengalami pemulihan. Makanya kita buka ayatnya ya. Ayo kita buka ayatnya di mana itu? Di Yohanes pasal 21 coba. Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka apa saudara? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Saudara, waktu itu dalam masa pemulihan itu, Petrus menangis dan kembali ditemui Yesus di danau dalam situasi persis ketika pertama kali dia dipanggil, ya, dikasih
makanan dan lain sebagainya, lalu sarapan bareng. Setelah itu Yesus tanya, Simon Petrus, apakah engkau filia dengan aku? Kata pertama yang dipakai pertanyaan itu filia. Filia itu berarti kasih persaudaraan. Lebih dari mereka itu, Petrus dengan gampang menjawab, ya Tuhan, aku filia dengan engkau. Oke. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kegagalanmu tidak pernah membatalkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan pingin kau jadi gembala. Halo amin. Halo amin. Tetap jalan. Oke. Lalu yang kedua, Simon Petrus, apakah kau filia dengan aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku filia dengan engkau. Gampang. Tapi yang ketiga, pertanyaan yang dipakai Yesus bukan kata filia, tapi agapau. Agapau itu, tahu agapau? Isi kacang, isi lain ya. Agapau isi kacang sama tosa. Beda. Ya. Agapau. Yang dipakai dari agapau. Agapau itu dari kata agape. Kasih yang tulus. Jadi pertanyaan ketiga begini loh. Simon Petrus, apakah kau betul-betul mengasihi aku lebih dari segalanya? Agape itu kasih yang mengalahkan segalanya, itu artinya gitu. Apakah kau betul-betul mengasihi aku lebih dari segalanya? Hati Petrus sedih. Sedih itu bukan sedih, tapi sedih menangis. Sedih karena iya Tuhan. Hatinya tuh ketika pertanyaan agapo dinyatakan itu kayak pertanyaan itu menjamah hati Simon Petrus. Betul gak kamu mengasihi Tuhan? Petrus gak menjawab, ya Tuhan seperti pertama kedua. Dia nangis di situ, dia sedih hatinya. Karena apa? Dia mendapati ternyata ada banyak dalam hatinya yang ternyata tidak mengasihi Tuhan. Makanya kalau hari ini Yesus tanya kepada Anda, ya, apakah kamu agapau dengan aku? Jangan dijawab terlalu cepat. Oh tenang Tuhan, aku agapau. Betulkah? Kemarin kamu tersinggung, kamu marah. Apakah itu mengasihi Tuhan? Kemarin kamu cemburu dengan keberhasilan orang lain. Apakah itu mengasihi Tuhan? Kemarin kamu pahit hatimu karena perlakuan orang lain. Apakah itu mengasihi Tuhan? Disinilah Petrus nangis. Sedih hatinya. Satu hari saya pernah ditanya tentang hal 3 hal ini. Saya nggak bisa jawab. Saya ngomong Tuhan, di pertanyaan ketiga itu saya nangis persis. Seperti Petrus, apakah kau betul-betul mengasihi aku? Saya nggak terlalu cepat menjawab, saya coba lihat hidupku. Betul nggak Yudi Kusmanto ini mengasihi Tuhan? Bahkan mengalahkan semua demi mengasihi Tuhan. Apakah betul kasih Tuhan dalam hidupku itu jauh lebih besar dari segala sesuatu? Petrus berkata, Tuhan kau tahu. Kau tahu hatiku Tuhan. Tolong aku untuk mengasihimu. Katakan amin. Detik itulah Tuhan berkata, Petrus gembalakan domba-dombaku. Ada sebuah pemakaian yang tidak batal. Oleh karena kegagalan Petrus. Lihat kasih Tuhan tetap tersambung karena dia mengasihi kita. Katakan amin. Halo amin saudara. Kalau hari ini Anda adalah orang yang pernah gagal, saya mau beritahu Tuhan tetap mau panggil hidupmu. Tuhan mau tetap pakai hidup Anda. Karena itu ayo datang, periksa hatimu dan berkata Tuhan, ajari aku terus mengasihimu. Mengasihi Tuhan, jangan terlalu terburu-buru. Ya aku mengasihimu, jangan terburu-buru. Mengasihi Tuhan itu proses yang terus meningkat. Ada banyak hal yang perlu Anda kalahkan dalam hidupmu. Saya percaya Anda bahkan mungkin pernah gagal. Tapi ingat satu tadi saya bilang, Tuhan tidak pernah berhenti untuk ingin memakaimu. Karena itu ayo serahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Dipakai Tuhan itu bukan hanya nanti full time semua. Enggak harus. Tapi Anda paling tidak, tadi bagi saya bilang, paling tidak papa, ayah, suami, jadilah teladan di rumahmu. Engkau menjadi teladan iman buat anak-anakmu. Itu Anda sudah mau dipakai oleh Tuhan di rumahmu. Simple aja, anak-anakmu menjadi berkat, tidak tersandung dengan gaya hidupmu. Istri-istri, suami dan istri, anak-anakmu tidak tersandung dengan gaya hidupmu. Itu Anda sudah dipakai Tuhan menjadi contoh iman minimal di rumah Anda. Halo amin. Dengan demikian Anda menyiapkan hidupmu dipakai oleh Tuhan.
Saya percaya kegagalan kita tidak pernah menghentikan panggilan Tuhan buat hidup kita. Amin. Halo amin. Itu yang pertama. Yang kedua coba. Yang kedua. Ayo lihat ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bangkit dari kegagalan dan berlari pada panggilan Tuhan. Nah Paulus lagi sama Petrus gitu. Pemulihan melalui pengakuan dan pertobatan. Ya. Pengakuan melalui pertobatan kita. Di mana Petrus ini menjadi seorang yang sungguh-sungguh mau dipulihkan hidupnya dari kegagalan. Ya, secara pribadi maupun rohani. Izinkan Tuhan itu menudingkan jarinya setiap waktu. Arti daripada pemulihan melalui pengakuan dan pertobatan itu begini loh. Anda itu mau menerima teguran Tuhan. Izinkan tangan Tuhan itu menudingkan jarinya kepada kita. Saya tuh punya kebiasaan sampai hari ini. Ya, saya belum sempurna tapi sampai hari ini saya sebelum tidur malam itu kan ada jeda waktu ya. Orang kan gak langsung set hilang enggak kan. Ada waktu ya apa itu leye itu apa ya. Ya Anda baring-baring dikit 10 menit lah. Sebelum bles itu. Saya selalu bilang Tuhan, ajari aku apa yang hari ini kira-kira aku gak benar di hadapan-Mu. Tuhan ingatkan saya apa yang gak benar. Ada banyak yang Tuhan ingatkan kamu tadi sama orang ini gak boleh ngomong gitu. Itu menyakiti dia. Oh iya Tuhan, aduh. Saya mengizinkan terus Tuhan tuh mengkoreksi hidup kita. Hidup saya secara pribadi. Dan dari situ maka hidup kita terjaga. Halo amin. Izinkan Tuhan itu, cepat jangan dirubah-rubah ya. Melalui pengakuan dan pertobatan kita setiap hari. Dari situlah hidup kita akan dijaga oleh Tuhan. Terus menerus. Mengasihi Kristus itu berarti menggembalakan orang lain. Tadi saya bilang minimal Anda nggak dipanggil menjadi gembala sidang jemaat enggak ya. Kalau ada ya puji Tuhan ada orang-orang tertentu mau diutus pergi ke mana, ke Sendawar atau kemana gitu kan, jadi gembala sana. Tapi nggak semuanya gitu kan. Tapi paling tidak hidupmu itu menjadi teladan. Dengan cara Anda tadi mengoreksi hidupmu, mengizinkan Allah menudingkan jarinya setiap malam dalam hidup kita. Maka saya percaya hidup kita akan mengalami pertobatan, perubahan. Dan perubahan hidupmu itu akan menjadi teladan buat orang lain. Maka disitulah Anda menggembalakan orang lain. Katakan amin. Halo amin. Anda ngerti gak khotbah saya? Ngerti kan? Kalau ngerti katakan amin gitu lah. Nah, biar saya semangat gitu kan. Iya. Perubahan hidupmu itu pasti berbicara kepada orang lain. Papa saya itu bertobat, salah satunya itu lihat perubahan hidup saya. Saya itu suka curi uangnya papa saya. Suka taruh uang 10.000 di atas kulkas, nggak sampai 10 menit pasti hilang. Papa saya tahu pelakunya pasti Yudi Kusmanto ini. Nggak apa-apa, diam aja beliaunya. Besok dikasih uang lebih besar 20.000. Sungguhan gak sampai 10 menit hilang. Dan papa saya tahu pelakunya adalah saya. Ya, tapi satu hari saya bertobat. Sungguh-sungguh tiap malam saya berdoa, Tuhan aku mau tidak mencuri uang Tuhan. Mau papaku Tuhan. Biar aku menjadi orang yang jujur. Sudah ya kasih uang 50.000. Aman. Papa saya lihat aman nih. Ganti besoknya 100.000. Aman. Papa saya ngomong sama mama saya. Tuyulnya sudah bertobat ya. Tuyulnya sudah bertobat ya. Mama saya, anaknya sudah rajin ke gereja sekarang. Sudah bertobat anaknya. Oh ya bagus ya. Saya gak menginjil dengan kata-kata. Tapi perubahan hidup saya itu tiba-tiba papa saya notice. Anak ini sejak ke gereja hidupnya berubah. Lama-kelamaan papa saya tiba-tiba ngalami zaman Tuhan sendiri. Sekalipun di saat terakhir dia terima Yesus ketika mau meninggal. Tapi paling tidak ada pena yang dicatat dalam hatinya lewat perubahan hidup saya. Halo amin saudara. Itu menggembalakan. Itu melayani. Jadi Petrus ini ketika dia bertobat. Lalu Tuhan kerinduan Tuhan apa? Gembalakan domba-dombaku. Itu artinya hidup jadi teladan bagi orang lain. Saya percaya satu ini loh. Ada kasih yang muncul dalam hidup kita setelah kita bertobat.
Satu yang muncul apa itu? Keinginan untuk melayani Tuhan. Pasti ada. Kalau Anda nggak muncul kerinduan untuk melayani Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Kenapa kok gak muncul ini? Makanya jangan sampai kita ini salah. Waktu kita nih, Petrus ini bertanya, apakah ditanya oleh Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Petrus berkata, ya aku mengasihimu. Tuhan langsung bilang, gembalakan domba-dombaku. Ada kerinduan untuk setiap anak-anaknya menjadi teladan buat orang lain. Saudara adalah orang yang harus menjadi teladan di tempatmu, di rumahmu, di kantormu. Dari situlah Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Imanmu itu berbicara. Anak saya belajar melihat saya, bagaimana papanya beriman. Bagaimana papanya berdoa, bagaimana papanya memperlakukan orang lain. Anak saya belajar. Anak saya itu peniru ulung, saya pernah cerita. Ya, kecil aja udah niru-niru papanya. Saya berdoa, kan saya kalau berdoa itu jam 1, jam setengah 2 bangun. Habis doa dengan keluarga tidur sebentar, saya bisa jam 1, setengah 2 saya bangun. Saya bisa berdoa, ini gaya saya berdoa. Waktu itu masih satu kamar dengan anak saya. Ya, dengan anak saya. Anak saya tidur masih kecil, saya bangun lalu kan semua tidur dan lampu mati. Saya berdoa, saya bahasa roh sambil keliling kamar saya. Oh haleluya bahasa roh, oh kabasika. Terus saya kadang-kadang di satu tempat saya berlutut di situ, saya bahasa roh di situ. Selesai saya bangun, saya berjalan lagi, lalu saya nempel di tembok. Oh berdoa lagi itu selesai. Itu cara saya berdoa, begitu saya merasa oke, saya tidur. Udah tidur, gak sampai 10 menit tiba-tiba anak saya kayak ini bangun. Masih kecil. Tiba-tiba dia gini. Sekalpa. Tak liatin udah. Sekalpa. Lucu liatnya. Tapi dia niru papanya. Sejak itu saya tahu hidupku ini dilihat anakku. Saya hari ini berjuang hidup kudus. Demi hidupku yang pertama. Yang kedua demi hidup anak-anakku. Katakan amin. Disinilah keputusan. Iman kita itu harus menggembalakan orang. Disitulah Anda akan dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kita ini pernah gagal. Pernah salah. Tapi tadi saya bilang kegagalan itu tidak pernah menghentikan panggilan Tuhan. Anda bisa dipulihkan. Lalu Anda bisa jadi berkat bagi orang lain. Halo amin. Halo amin. Ya amin dong. Ayo amin. Nah itu loh supaya saya semangat. Ini jam setengah 2 loh ini. Ya kan. Terus. Apa tadi? Terus bawahnya. Panggilan Tuhan tidak dibatalkan oleh kegagalan. Tadi sudah bilang. Oke yang ketiga sekarang. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Apa itu? Seorang yang penuh Roh Kudus dan penuh apa? Kebenaran. Kalau Anda bisa lihat Paulus ini tiba-tiba menjadi seorang yang berani. Perubahan terjadi karena apa? Roh Kudus hidup dalam hidupnya. Salah satu efek yang paling kelihatan orang dipenuhi Roh Kudus adalah keberaniannya. Yang lalu Anda lihat Paulus itu takut-takut. Wah kamu ya yang yang bersama dengan Yesus ya. Oh enggak, bukan. Padahal cuma satu orang. Kamu ya bukan. Tapi tiba-tiba setelah kejadian Pentakosta itu, Roh Kudus turun atas alas Petrus. Ya lalu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu tiba-tiba dia berkhotbah. Berapa ribu orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat. Petrus menunjukkan dia berani karena Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Makanya pertumbuhan tidak boleh hanya Anda ke gereja. Izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Itu yang membuat Anda akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Halo amin. Yang kedua, pesan hidup yang berpusat pada pertobatan dan pengampunan. Jelas. Ya pesan hidupnya itu tentang pertobatan. Bagaimana Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan memulihkan dari kegagalan. Dari orang yang gagal. Dia bercerita bagaimana Tuhan pulihkan di tepi danau itu. Dia dijumpai Yesus lagi. Lalu ditanya, apakah kamu mengasihiku? Petrus menjawab, ya Tuhan. Lalu dia mendengar kerinduan Tuhan. Apa itu? Gembalakan domba-dombaku. Dari berita itulah hidup kita ini terus bertahan. Hari ini apa yang membuat saya berani atau tahu dan suka dan mau untuk melayani Tuhan. Dari Surabaya dikirim ke Kalimantan apa. Karena saya adalah orang yang diampuni Tuhan. Saya tahu bahwa saya harusnya neraka itu bagian hidup saya. Tapi karena saya
diampuni, dikasihi, maka saya menyiapkan diri saya untuk dipakai oleh Tuhan. Halo, amin. Pusatnya adalah sebuah pengampunan dan kasih Tuhan buat hidup kita. Saya percaya dari situlah muncul keberanianmu untuk apa? Memberitakan, karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri Anda, diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Anda diselamatkan tujuannya apa sih? Bukan hanya selamat masuk surga, bukan. Supaya keluargamu juga diselamatkan. Teman-temanmu juga diselamatkan. Amin. Halo, amin. Lalu berikutnya apa? Kepenuhan Roh Kudus menghasilkan kehidupan yang baru dan berubah. Ini pasti buahnya kelihatan. Buahnya kelihatan. Apa tadi? Perubahan hidup. Hidup kita ini berubah. Hidup kita mengalami sebuah perubahan. Dan orang lain melihat dulu ya. Kalau begini pasti ngamuk-ngamuk. Pasti marah-marah. Apalagi anak-anak Anda lihat ini kalau gini nih papa pasti marah. Paling enggak piring dibanting dulu. Tapi sekarang kok papa enggak ya? Papa telah berubah karena apa? Roh Kudus penuhi hatinya. Amin. Roh Kudus mengubah hidupnya. Nah, ini buah namanya. Ini namanya menggembalakan domba-domba di sini. Bukan hanya semua nanti jadi gembala sidang, bukan. Tapi menggembalakan paling tidak minimal itu di rumah Anda, di sekitarmu. Hidupmu itu menjadi jawaban bagi orang lain. Halo, amin. Oke, terus yang keempat apa? Yang keempat. Nah, seorang yang hidup dalam pemulihan dan teladan. Oh, ini beda, saudara. Hidup dalam pemulihan dan teladan. Ya, kalau kita baca ayat kita 1 Petrus 5, coba baca 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Oke, saya bacakan ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah kamu yang mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Teladan bagi kawanan domba itu. Makanya tadi saya bilang begini, pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Saya tadi ngomong, jadilah teladan. Udah, pelayanan itu harus dari hidup. Makanya ini yang terus saya ingatkan buat diri saya secara pribadi. Harus jadi teladan. Dimulai dari mana? Dari rumah saya. Anak-anak saya harus lihat bagaimana saya hidup. Saya bukan hanya pinter khotbah saja. Tapi saya menghidupi. Mau tidak mau. Ini yang menjadi panggilan awal. Kata gembalakan domba-dombaku itu panggilan awalnya apa? Di rumah kita. Jangan sampai kita ini hebat di dalam pelayanan. Tetapi di dalam rumah kita justru jadi batu sandungan. Nah. Ini yang terus diingatkan. Pastor Philip selalu ingatkan kami hamba-hamba Tuhan. Ya, yang paling diserang itu adalah anak-anak pendeta. Hati-hati. Pendeta-pendeta hebat di dalam pelayanan. Tapi anak-anaknya hancur semuanya. Bahkan ketika suatu saat saya diundang untuk melayani anak-anak pendeta. Sebuah retreat nih. Melayani anak-anak pendeta ini. Anak-anak pendeta semua. Tiba-tiba Tuhan itu bicara spesifik. Tema yang bagi saya ini dasar. Kok bisa? Tapi ya sudahlah. Saya taat, cuma saya sampaikan hal yang mendasar. Bagaimana menghormati orang tua. Hal yang paling mendasar menghormati orang tua. Tiba-tiba dilawat Tuhan dan nangis semua. Saya bilang dengan mereka, siapa yang mau jujur. Gak apa-apa, ini dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Siapa yang mau jujur. Kamu tidak pernah bangga dengan papamu. Panggilan papamu dan kamu sering kecewa. Cuma karena situasi keadaan membuat kamu terus maaf ya. Berpura-pura dengan keadaan itu. Banyak yang maju ke depan. Nangis-nangis di situ. Ini bukan berita yang menggembirakan buat saya yang hamba Tuhan. Saya tahu bahwa hidup saya sangat berada di ujung. Kalau saya gak pernah berhati-hati. Hidupku harus jadi teladan. Halo, amin saudara. Anak saya Kenny satu saat umur berapa ya waktu itu ya. Kelas 1, umur 7 tahun. Pulang ke rumah nangis. Saya bilang, kenapa Ken? Kok nangis kamu? Dia bilang, enggak enak jadi anak pendeta ya Pak.
Kenapa? Kok gak enak jadi anak pendeta? Iya. Aku kalau rame sedikit guruku bilang, anak pendeta kok rame? Gitu. Kalau aku nakal dikit, anak pendeta kok nakal? Kok gak enak jadi, kenapa sih papa kok jadi pendeta? Loh, dia kan gak tahu. Saya waktu dengar itu saya speechless, gak bisa jawab. Saya sampai, loh, saya bilang Kenny, pendeta itu panggilan. Kalau papamu pendeta, kamu tidak harus jadi pendeta kok nanti. Kecuali kalau Tuhan panggil kamu. Pendeta itu panggilan. Papa tidak bisa menghindar. Itu panggilan, nak. Pertama, besok papa akan datang ke sekolah. Papa temui gurumu ya. Yang kedua, papa janji. Kamu akan bangga punya papa pendeta. Papa janji. Kamu akan bangga papamu pendeta. Daripada pendekar, lebih baik pendeta. Dah. Saya besok datang ke sekolahnya. Gurunya, Pak pendeta. Saya bilang, Bu thank you ya. Anak saya ditegur kalau dia nakal. Gak apa-apa. Tapi saya minta tolong boleh enggak. Tidak nyinggung-nyinggung pendeta. Ini kan sekolah Kristen. Nanti gara-gara pendeta anak itu belum tahu. Gara-gara nanti ibu sering ngomong begitu. Nanti anak saya kepahitan sama pendeta. Dia pasti ngomong ini gara-gara Tuhan Yesus ini papaku jadi pendeta. Dia jadi gak suka sama Tuhan. Apakah nanti pendidikan bisa begitu di sekolah? Oh iya Pak, minta maaf. Jangan ya, pendeta itu panggilan papanya. Gak ada hubungan sama anak-anak. Anak-anak ditegur biasa aja. Kalau dia memang nakal ditegur aja. Ya, ditegur aja. Ya namanya anak-anak nakal ya biasalah. Yang penting anak saya gak bunuh orang lah kan begitu kan. Ditegur aja, jangan nyangkut paut pendeta ya. Oke. Udah, minta maaf ya Pak. Ya gak apa-apa saya. Oke, pulang. Saya berjanji jadi pendeta. Anak saya bangga punya papa pendeta. Saya janji. Udah. Satu hari terjadi konflik di sekolah. Saudara. Karena apa? Semua anak-anak minta keringanan uang sekolah. Wah itu orang kaya itu ya. Mobil tapi diantarkan itu jauh dari sekolah. 200 meter. Terus 200 meter jalan kaki gitu loh. Jadi gak kelihatan gitu kan. Nah, sekolahnya bingung. Wah gimana caranya? Caranya seperti satu. Tanya apakah anak-anak ini bangga dengan papanya? Bangganya karena apa? Ini anak kecil-kecil kan. Wah maju ke depan. Wah, aku bangga sama papaku. Karena papaku punya pabrik 5. Tulis pabrik 5 papa ini. Ini minta keringanan pabriknya 5 gitu kan. Aku bangga sama papa karena mobilnya 2. Tulis mobilnya 2. Pas anak saya bangga sama papa saya karena bukunya banyak. Mau tulis gak jadi buku. Gak jadi. Saya bangga karena papaku jadi pendeta. Ya saya diceritakan saya ketawa. Lalu saya tanya, kenapa kamu bangga sama pendeta? Papa, nanti besar mau jadi pendeta? Enggak. Terus mau apa? Mau jadi kayak papa. Kayak papa. Maksudnya ya kayak papa. Saya ngerti sejak itu hidupku dilihat anakku. Aku harus jadi teladan buat hidup mereka. Katakan amin. Halo amin. Sampai suatu saat saudara anak saya datang dengan sudah besar. Dengan air matanya. Dia berkata, Pak boleh enggak aku jadi pendeta kayak papa? Saya bilang boleh. Gak apa-apa, bagus nak, kamu gak anti pendeta. Ya, anak pendeta biasanya anti pendeta. Tapi anak pendeta mau jadi pendeta, itu luar biasa. Saya berkata buat hidup saya harus jadi teladan. Katakan amin. Papa, saya mau bilang jadi teladan buat istri dan anak-anakmu. Mama, jadi teladan buat anakmu dan suamimu. Halo amin. Gak ada yang amin. Anda dengar suara saya amin? Halo amin. Yang ya mungkin dulu waktu Babes ketinggalan Pak. Enggak. Ayo bertobat jadi teladan. Disitulah Anda akan dipakai oleh Tuhan. Saya enggak ngomong hal yang mulu-mulu sih. Enggak yang mulu-mulu. Oh nanti penginjilan enggak. Di rumahmu aja. Izinkan Tuhan untuk memakai hidupmu. Saya percaya Anda akan dipakai jauh lebih besar lagi. Halo amin. Dari pertobatan itu maka muncullah sebuah kesempatan untuk dipakai Tuhan. Anda mau dipakai Tuhan? Jadi berkat buat orang lain?
Halo, amin. Kata Tuhan, apakah kau mengasihiku? Kalau Anda menjawab ya, Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.